Teknologi kuantum adalah seperangkat teknologi baru yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum yang memungkinkan terobosan revolusioner di berbagai bidang. Teknologi kuantum dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang utama, seperti bidang penginderaan, bidang komunikasi, dan bidang komputasi. Di bidang penginderaan kuantum, para peneliti Tiongkok mendorong untuk mengembangkan perangkat ultrasensitif yang mampu mengukur perubahan kecil dalam gerakan dan medan elektromagnetik. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, kuantum dapat memberikan tingkat presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pencitraan, diagnosis medis, navigasi, radar, geofisika, dan banyak lagi lainnya. Di bidang komunikasi kuantum adalah untuk mengaktifkan transmisi data yang sangat cepat dan sangat aman. Dengan elektronik konvensional, data biasanya dienkripsi dan kemudian dikirim sebagai bit yang mewakili 1 dan 0. Namun bit kuantum atau qubit dapat ditransmisikan dalam keadaan superposisi, di mana mereka dapat mewakili kombinasi 1 dan 0 secara bersamaan. Dan hal ini memungkinkan komunikasi hampir tidak dapat diretas, dan kemampuan yang luar biasa ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, militer, perusahaan keuangan, dan banyak bidang lainnya. Area ketiga dari teknologi kuantum adalah komputasi kuantum, dan area ini telah mendapat perhatian paling besar secara global, dan menjanjikan untuk menjadi yang paling transformatif dari ketiganya. Seperti perangkat komunikasi kuantum, komputer kuantum mengeksploitasi sifat superposisi yang memungkinkan banyak kalkulasi secara bersamaan. Secara teoritis, komputer kuantum yang dilengkapi dengan qubit yang cukup dapat melakukan perhitungan rumit dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada superkomputer tercanggih yang digunakan saat ini. Di bawah kepemimpinan presidensi, China mengandalkan upayanya untuk bersaing dan memimpin dalam teknologi strategis mutakhir. China banyak berinvestasi di bidang teknologi kuantum yang sedang berkembang, yang mengeksploitasi sifat mekanika kuantum untuk memungkinkan terobosan dalam penginderaan, komunikasi, dan komputasi. Banyak dari teknologi ini masih dalam pengembangan, tetapi peneliti China telah membuat kemajuan pesat dan telah menjadi pemain utama dalam teknologi kuantum. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana China telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin global teknologi kuantum. Terlepas dari status teknologi kuantum yang baru lahir, kualitasnya yang berpotensi revolusioner telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Tiongkok. Pada tahun 2021, pemerintah Tiongkok mengabadikan teknologi kuantum ke dalam cetak biru ekonomi nasional terbarunya. Rencana 5 tahun ke-14 mencantumkannya bersama dengan 6 bidang mutakhir lainnya yang harus menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang. Fokus China pada teknologi kuantum adalah bagian dari dorongan yang lebih luas untuk kepemimpinan teknologi global yang semakin intensif di bawah presidensi. Beliau telah berulang kali menyerukan untuk mengubah Tiongkok menjadi kekuatan sains dan teknologi global. Ambisi teknologi Beijing telah mengambil urgensi baru di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat China atas teknologi strategis. Pada Maret tahun 2023 lalu, presidensi menekankan bahwa China perlu fokus pada teknologi dan inovasi ilmiah dalam menghadapi persaingan internasional yang sengit. Dan untuk mencapai tujuan ini, China banyak berinvestasi dalam meningkatkan penelitian dan pengembangan. Pengeluaran China untuk R&D meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak presidensi berkuasa pada tahun 2012. Ini bukan hanya produk sampingan dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga prioritas yang lebih tinggi. Pada tahun 2012, pengeluaran R&D Tiongkok mencapai 1,91% dari PDB-nya, dan pada tahun 2022, angka tersebut naik menjadi 2,55% dari PDB. Namun, kepentingan China dalam kuantum jauh melampaui gagasan abstrak tentang kepemimpinan global. Para pembuat kebijakan di Tiongkok berharap bahwa teknologi kuantum akan memiliki manfaat ekonomi dan manfaat keamanan yang nyata. Komputasi kuantum misalnya dapat memiliki dampak yang berlipat ganda pada area fokus utama Beijing lainnya, seperti kecerdasan buatan. Dalam laporan penting tahun 2017 tentang rencana pengembangan kecerdasan buatan generasi baru, pemerintah China mengungkapkan harapan bahwa komputasi kuantum dapat memajukan kemampuan AI dengan meningkatkan kinerja algoritma pembelajaran mesin, termasuk merevolusi kemampuan para ilmuwan untuk memodelkan sistem yang kompleks untuk mencapai terobosan di bidang-bidang seperti ilmu material dan biomedis.
ilmuwan dan ahli strategi China juga sangat menyadari bahwa teknologi kuantum memiliki aplikasi keamanan dan militer utama. Rencana khusus 5 tahun ke-13 untuk sains dan teknologi pengembangan fusi militer sipil yang dikeluarkan pada tahun 2017 mencakup komunikasi dan komputasi kuantum di antara daftar teknologi strategis prioritas. Bahkan, seorang peneliti di Akademi Ilmu Militer China menggambarkan teknologi kuantum sebagai kuda hitam yang melesat, yang siap untuk mengubah mekanisme kemenangan militer di masa depan. Dan bidang utama yang menjadi perhatian adalah enkripsi. Dipersenjatai dengan kekuatan komputasi yang tak tertandingi, komputer kuantum canggih dapat menembus metode enkripsi konvensional pengamanan data yang digunakan oleh individu, bank, perusahaan internet, pemerintah, dan militer. Peneliti China telah mengembangkan algoritma yang dapat dijalankan pada komputer kuantum kecil yang dapat menguraikan sistem enkripsi canggih yang biasa digunakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Dan teknologi kuantum lainnya juga dapat memiliki aplikasi tambahan dalam domain militer. Penginderaan kuantum berpotensi meningkatkan lidar dan radar untuk intelijen, pengawasan dan pengintaian, termasuk memberikan kemampuan penentuan posisi dan navigasi tanpa adanya sistem berbasis satelit. Dalam sebuah laporan oleh media terkemuka di Tiongkok, peneliti China dilaporkan telah berhasil mengembangkan perangkat radar kuantum yang dapat meningkatkan kemampuan militer China untuk mendeteksi pesawat siluman dan kapal selam siluman Amerika Serikat. China telah mengambil pendekatan karakteristik yang dipimpin negara untuk mendanai dan melakukan R&D teknologi kuantum. Ini sangat kontras dengan pendekatan yang diambil oleh Amerika Serikat dan pemain teknologi kuantum terkemuka lainnya yang biasanya dipimpin oleh sektor swasta. Pemerintah China telah menginvestasikan jumlah yang mengesankan untuk mengembangkan teknologi kuantum. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa China memimpin dengan margin yang lebar dalam pengeluaran pemerintah. Pemerintah China telah mengumumkan total pendanaan 15,3 miliar dolar Amerika Serikat yang hampir 2 kali lipat dari Uni Eropa yang hanya 8,4 miliar dolar Amerika Serikat dan lebih 3 kali lipat dari Amerika Serikat yang hanya 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Studi oleh Quantum Insider telah menempatkan kisaran investasi pemerintah China antara 4 miliar dan 17 miliar dolar Amerika Serikat. Universitas Teknologi Pertahanan Nasional melakukan penelitian tentang teknologi komunikasi kuantum sejak tahun 1990-an. Dan pada tahun 2001, Tiongkok mendirikan laboratorium utama informasi kuantum di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok yang berfungsi sebagai lembaga terpenting negara yang didedikasikan untuk bidang kuantum. China telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam teknologi kuantum dalam beberapa tahun terakhir. Secara luas, China dipandang sebagai pemimpin global dalam komunikasi kuantum. Dalam beberapa tahun terakhir, China belum secara terbuka menunjukkan terobosan terdepan dunia dalam penginderaan kuantum. Namun ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa China telah berhasil dalam membuat detektor sensor kuantum untuk mendeteksi kapal selam siluman. Dan pada tahun 2021, para peneliti di Universitas Tsinghua membuat kemajuan dalam radar kuantum yang dapat mendeteksi pesawat siluman dengan menghasilkan badai elektromagnetik kecil. Dan pada tahun 2022, sebuah kelompok riset di USTC menerbitkan temuan yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan berlian untuk meningkatkan kemampuan pengembangan radar kuantum. Peneliti kuantum Tiongkok juga telah mencapai beberapa keberhasilan besar di bidang komunikasi kuantum. Dan pada tahun 2016, China membuat terobosan bersejarah dengan keberhasilan peluncuran Messias, satelit berkemampuan kuantum pertama di dunia. Dikembangkan oleh Pan Jianwei dan tim ilmuwan USTC, Messias membuat langkah terobosan menuju sistem komunikasi berbasis satelit yang tidak dapat diretas. Saat ini, peneliti China dilaporkan sedang mengembangkan konstelasi satelit berkemampuan kuantum. Dalam terobosan komunikasi kuantum besar lainnya, tim peneliti yang juga dipimpin oleh Pan Jianwei mengembangkan tautan komunikasi aman kuantum sepanjang 2000 km yang menghubungkan antara Beijing dan Shanghai. Ini kemudian diperluas menjadi jaringan kuantum terintegrasi dari 4 jaringan, area metropolitan kuantum dan 2 tautan satelit darat. Pada tahun 2021, China mengembangkan komputer kuantum lengkap buatan dalam negeri. Perangkat ini dibuat oleh Origin Computing, pendorong kuat kesuksesan kuantum China. Dan sejak itu, China telah mengembangkan komputer dan prosesor kuantum baru. Pada Mei tahun 2023, prosesor 176 qubit China, Zhuzhongzi, menjadikannya prosesor kuantum China dengan jumlah qubit terbesar. Zhuzhongzi sudah mampu memproses tugas jutaan kali lebih cepat daripada superkomputer tradisional.
Menurut sebuah penelitian, China National Intellectual Property Administration menerima 1.554 aplikasi untuk paten komunikasi kuantum antara tahun 2010 dan tahun 2022. Ini hampir 2 kali lipat jumlah aplikasi ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat dan 4 kali lipat jumlah aplikasi ke kantor paten Jepang. China telah menerbitkan volume makalah akademik terbesar di ketiga bidang teknologi kuantum. Antara tahun 2011 dan 2020, China menerbitkan lebih dari 14.000 publikasi tentang teknologi kuantum. Antara tahun 2018 dan 2022, Tiongkok menduduki peringkat pertama secara global dalam bidang komunikasi kuantum dengan skor indeks H48 dibandingkan Amerika Serikat dengan indeks H43. Kemampuan kuantum Tiongkok terus berkembang, walaupun kemajuan ini mendapat pembatasan oleh pemerintahan Biden yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Teknologi kuantum telah muncul sebagai front kunci lain dalam mengintensifkan persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan China. Dan baru-baru ini, pada Agustus tahun 2023, pemerintahan Biden mengumumkan pembatasan baru pada investasi Amerika Serikat ke China terkait dengan teknologi kuantum, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan. Aturan ini melarang orang Amerika Serikat berinvestasi di ketiga bidang teknologi kuantum di China. Meskipun upaya ini terlihat negatif, tetapi setidaknya ada upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat walau semuanya sia-sia. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.